Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sofri anbiya wa mursalin wa ala ahli wa ashabi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul di Hotel Grand Rohan Jogja yang kita cintai ini. Tidak lupa salawat berserta salam kita junjung kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini saya berdiri di sini sebagai pembawa acara dalam pengajian kali ini. Yang kami hormati Ibu Rohani beserta keluarga, yang kami hormati Bapak Anton beserta keluarga, yang kami hormati Bapak Agung beserta keluarga, yang kami hormati Ibu Ana beserta keluarga, dan yang kami hormati seluruh HOD beserta konsultan yang hadir pada pengajian hari ini. Dan yang tidak lupa kita banggakan seluruh karyawan Grand Rohan Jogja yang kita banggakan. Baiklah, pengajian hari ini bertemakan atau berjudulkan Mencari Dunia Tapi Tidak Melalaikan Akhirat, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ami Nurbaiz. Kepada Ustadz Ami Nurbaiz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini di cuaca yang cukup dingin di Yogyakarta. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bareng, dan insyaallah nanti kita akan membahas sebuah tema sebagaimana yang tertera di depan ya. Mencari dunia tapi tidak boleh sampai melupakan akhirat. Gimana Pak? Silakan. Oh, atau mohon maaf, ini mungkin biar seimbang di sini. Gini? Kurang bagus. Oh gini. Oh masya Allah, ada ini ya. Oh ya, ya mohon maaf ya. Baik. Tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada pihak Hotel Grand Rohan. Dan ini salah satu di antara anugerah bagi para karyawan, di mana pihak perusahaan tempat Anda bekerja sadar akan pendidikan. Karena nggak semua memberikan layanan semacam ini. Ada banyak misalnya tempat-tempat kerja yang dia tidak memberikan ruang bagi para karyawannya untuk belajar. Tapi Anda kerja di sini dan Anda diberi ruang untuk belajar. Sebab kita tahu bahwa unsur pada diri manusia itu tidak hanya unsur fisik.
ada unsur batin yang ini lebih dominan pengaruhnya dibandingkan unsur fisik. Oleh karena itu, ketika orang fisiknya sehat, tapi dalam posisi batin sakit, dia tidak akan produktif dan tidak akan maksimal. Sebaliknya, bisa jadi ada orang yang semangatnya sangat tinggi, walaupun mungkin batinnya dalam posisi jiwanya dalam posisi sehat, sementara fisiknya dalam posisi sakit, dia masih akan berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Karena itulah dalam syariat kita, pengaruh niat paling unggul ketika orang itu beramal. Sampai ada ungkapan, niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kapan itu terjadi? Pada saat seorang mukmin punya niat tertentu dan kemudian dia tidak terwujud sesuai dengan apa yang dia niatkan, maka dia tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, man hamma bil hasanati falam ya'malha falahu ajruha. Barang siapa yang dia punya rencana untuk beramal baik dan dia tidak berhasil untuk melaksanakannya, maka dia tetap mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Baik. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali nanti dalam forum ini Anda mendengar nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut, kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, agar Anda bisa ikut bersalawat bersama dengan saya menyampaikan kalimat salawat. Kita berada di hari Jumat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna khaira ayyamikum yaumul jum'ah fa'aktsiru fiha minas salati alayya. Sesungguhnya hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku. Para ulama menjelaskan seperti ini. Hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam. Sayyid itu artinya apa? Pemimpin. Sayyidul Ayyam artinya adalah pemimpin untuk semua hari. Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anam, pemimpin bagi seluruh umat manusia. Maka sangat selaras di waktu Sayyidul Ayyam kita memberikan banyak salawat kepada Sayyidul Anam, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan tema yang akan kita bahas. Bagaimana seorang muslim ketika dia mencari dunia, dia tidak melupakan kondisi dia di akhirat. Kita perlu bahas semacam ini karena kita menyadari hidup ini tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Isi dari kehidupan akhirat adalah kita akan menjalani hisab dari semua yang kita lakukan sepanjang kita hidup di dunia. Dan hisab itu bentuknya Allah berikan kepada masing-masing kitab yang isinya catatan dari perbuatan dan ucapan yang pernah kita lakukan sepanjang kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba." Baca sendiri kitab catatan amalmu, cukup kamu bisa menghitung, menghisap apakah kamu ini layak untuk masuk surga ataukah masuk neraka. Baik. Sehingga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dalam perjalanan hidup ini kita sedang mengarang, kita sedang nulis. Dan nanti Anda yang akan membaca karya Anda sendiri. Ada di antara mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab catatan amal melalui tangan kanan. Dan dia bahagia ketika membacanya. Sebaliknya ada di antara mereka yang diberi catatan amal melalui tangan kiri dan itu pun dari arah belakang. Dan dia merasa celaka ketika dia mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Adapun orang yang diberi catatan amal dengan menggunakan tangan kanannya,
fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan dikembalikan menemui keluarganya dalam kondisi bahagia. Sebaliknya ada yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, itu pun dari arah mana tadi? Dari arah belakang. Kalau pakai tangan kanan dari arah depan. Kalau yang kiri dari arah belakang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri." Adapun orang yang diberi catatan amal wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Sehingga saat dia menerima, kitabnya datang dari belakang. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimali." Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi nerimanya kayak gini, Pak. Fasaufa yad'u subura. Orang ini akan mengatakan, celakalah aku. Maka Anda sekarang mulai berpikir, saya sedang menulis. Tulisan itu adalah isi dari perjalanan hidup. Perbuatan, ucapan, lahir batin dicatat oleh malaikat, dan nanti kita akan membacanya. Tentu saja kita berharap semoga kita membaca kitab ini dalam kondisi kita sambil tersenyum, kita sambil bahagia. Jangan sampai menjadi orang yang kedua, nerima buku catatannya dari kiri dan dia ketakutan untuk melihatnya. Baik. Setelah kita sadar akan hal ini, bahwa kita akan dihisab oleh Allah dan kita akan menerima buku catatan itu, maka jangan sampai aktivitas dunia yang kita lakukan menjadi sumber musibah dan malapetaka saat kita menghadap Allah di akhirat. Dari sinilah penting bagi kita untuk banyak membangun kesadaran bahwa Bapak Ibu besok akan dibangkitkan kembali dan besok kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu, mengingat kajiannya tidak panjang, mohon yang merem untuk dibetah-betahkan melek ya. Masya Allah. Selanjutnya, kita hidup di dunia ini butuh untuk bekerja. Kenapa kita butuh untuk bekerja? Karena kita butuh untuk mencukupi diri kita. Mencukupi diri ini dengan cara mendapatkan sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk nafkah diri kita dan anggota keluarga kita. Karena itu Nabi SAW menyebutkan, jenis harta yang terbaik yang dimiliki oleh hamba. Apa itu? Harta dari hasil kerja dia. Disebutkan dalam hadis dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang paling thayyib? Thayyib niku napa, Pak? Thayyib niku napa? Baik. Yang paling thayyib berarti paling baik. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Sumber pendapatan yang paling thayyib adalah hasil kerja seseorang dari jerih payahnya. Dan yang kedua, keuntungan dari transaksi yang mabrur, keuntungan dari jual beli yang mabrur. Baik. Maka berdasarkan hadis ini Nabi SAW menyebutkan ada dua harta yang merupakan sumber pendapatan hamba yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai harta yang terbaik. Pertama adalah harta yang didapatkan oleh seseorang dari hasil kerja dia sebagai karyawan. Lalu dia dapat upah. Nah, para ulama menjelaskan untuk bisa menjadi karyawan yang pendapatannya halal, di situ ada dua syarat. Satu, unit kerja yang dia kerjakan adalah unit kerja yang mubah. Contohnya gimana, Pak? Contohnya bekerja sebagai security, atau bekerja sebagai tenaga administrasi, bekerja sebagai koki, tukang masak, dan aneka unit jasa yang secara hukum statusnya mubah. Ini semuanya
hukumnya halal untuk diterima gajinya. Yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Kalau di sana ada unsur tolong-menolong dalam maksiat, maka pendapatan yang diperoleh statusnya haram, walaupun unit jasanya mubah. Contoh tadi ya, seperti security sama dalam kegiatan maksiat. Kemudian yang kedua, wa kullu bai'in mabrur. Semua transaksi yang dilakukan secara mabrur. Apa yang sih yang dimaksud transaksi yang mabrur? Transaksi yang mabrur tanpa meninggalkan masalah, sehingga konsumen merasa puas, kemudian penjual mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan dari transaksi yang mabrur itu masuk salah satu di antara rezeki yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman khairan min ayyakula min amalil yati." Tidak ada nafkah terbaik yang dimakan oleh seseorang melebihi nafkah kerjanya. Wa inna nabiyallahi tidak makan dari hasil upeti, namun coba saya carikan yang merem ya biar jawab. Nabi SAW hijrah dari kota Mekah menuju kota apa, Pak? Kota? Bukan sebelum Madinah. Apa namanya? Sampean tunjuk karyawan sampean yang lain. Palestina kejauhan. Yang dekat-dekat Mekah itu apa? Sebelum namanya Madinah namanya apa? Yathrib. Nabi SAW hijrah. Dah? Lalu sejak beliau datang ke Yathrib, barulah kota ini diganti namanya panjang sebenarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Madinah di situ artinya apa? Kota. Maka namanya Madinatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat juga ikut, Pak. Ikut. Terus mereka hijrah itu mulai dari mana? Dari nol. Makanya baik. Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangkitkan kembali perekonomian kaum muslimin? Beliau mempersaudarakan orang muhajirin dengan orang ansor. Di antaranya yang dialami oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Makanya di zaman sahabat itu hijrah tantangannya berat. Sehingga kalau misalnya saya tanya sama Nabi SAW cinta enggak? Banyak kurang kompak ini. Enggak serius berarti. Apakah Anda mencintai Rasulullah SAW? Mencintai. Baik. Andaikan Rasulullah SAW ada di zaman kita ya. Lalu beliau pindah. Meninggalkan kota Jogja, pindah ke Bantul. Terlalu dekat ya. Saya tarik lebih jauh. Pindahnya ke Kalimantan misalnya. Ke IKN. Sudah? Kira-kira Anda ikut atau tetap tinggal di sini? Anda ikut nanti kehilangan pekerjaan loh ya. Belum tentu di sana ada pekerjaan baru. Bikin hotel di sana. Baik. Coba Anda bayangin. Dulu orang hijrah itu kehilangan semuanya. Dia bawa emas atau bawa tabungan, simpanan harta, dihadang di jalan, dirampas. Kembali ekonomi mereka adalah dengan dipersaudarakan
Dengan siapa? Orang Ansor. Nah, ada satu kejadian yang sangat menarik ini. Abdurrahman bin Auf yang dulunya saudagar kaya, sampai di kota Madinah beliau kehilangan semuanya. Tanah beliau tinggalkan, rumah beliau tinggalkan, gak bawa perbekalan apapun, uangnya ditinggalkan semuanya. Yang penting Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi. Sahabat Sa'ad bin Rabi kemudian menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, saya mau berbagi dengan kamu, saya mau kasih kamu setengah harta dan setengah istri." Kebayang gak? Kalau setengah harta sih kebayang, Pak. Yang kedua kok bingung kita mikirnya, Pak. Gak usah dipikir ya. Sa'ad bin Rabi punya istri, dan beliau persilahkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, setelah selesai masa iddah silakan kau nikahi." Demikianlah penghargaan yang diberikan oleh sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin. Kira-kira nih sampeyan ditawari kaya ngene iki pripun? Namanya siapa, Mas? Kalau sebelahnya, Mas. Iya. Sudah nikah belum, Pak? Di situ, Mas. Biar nanti istrinya lihat. Baik. Barangkali semangat para sahabat beda dengan kita ya. Para sahabat mendapatkan penawaran semacam ini karena mereka ini adalah orang yang menjaga komitmen kemandirian, tidak suka bergantung pemberian orang lain. Maka Abdurrahman bin Auf menolak. Dan beliau mengatakan kepada Sa'ad bin Rabi, "Barakallahu laka fi malika wa ahlik." Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tunjukkan saja kepada saya di mana pasar. Masya Allah. Akhirnya ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi menunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Kamu bisa kembangkan usahamu di pasar ini. Dimulai dari nol." Ya. Mungkin bisa ditiru, Mas ya. Sehingga kalau ada yang nawari kayak gitu, nggak usah. Tunjukkan saja di mana pasar. Harap ngopo? Jogo parkir. Ya itu jogo parkir. Baik. Ini contoh bagaimana sikap yang diajarkan oleh para sahabat. Sahabat itu punya semangat kemandirian. Sehingga bukan tipe orang yang suka bergantung kepada orang lain. Dapat banyak penawaran, tapi bagi dia, saya punya gengsi, saya punya harga diri. Tidak harus saya selalu menerima pemberian orang. Meskipun bagi para sahabat Ansor, bagi itu bahagia. Berbagi itu bahagia. Tapi mereka lebih senang untuk mandiri, sehingga sahabat Abdurrahman bin Auf milih kerja daripada harus menerima bantuan dari Sa'ad bin Rabi. Tayyib. Meskipun demikian, para sahabat ketika mulai dari nol, mereka tidak kemudian melanggar aturan dari Nabi SAW. Sehingga mereka tetap berkomitmen bagaimana agar selalu berjalan di atas kebenaran pada saat mereka mencari dunia. Nah, disinilah yang akan kita bahas. Apa sih yang dimaksud jangan melalaikan akhirat ketika mencari dunia? Ada beberapa poin makna tidak melalaikan akhirat ketika mencari dunia. Nomor satu. Yang dimaksud mencari dunia tapi tidak melalaikan akhirat adalah jangan mencari dunia dengan melanggar hukum Allah. Jangan mencari dunia tapi melanggar aturan Allah. Misalnya mengambil yang haram atau mengambil harta yang dilarang, apalagi bertindak dolim kepada orang lain. Orang yang mencari dunia tapi dia melanggar aturan Allah, dia melanggar syariat Allah,
berarti dia memperjuangkan dunia tapi membahayakan kehidupan dia di akhirat. Contohnya apa Pak? Ya kayak tadi, mengambil sesuatu yang haram, mengambil sesuatu yang dilarang. Sudah? Dan ini di akhir zaman banyak sekali. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta, aminal halal aminal haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sehingga dia golek donya tapi tidak tahu aturan. Sing halal dijikuk, sing haram dimplok. Kabeh diambil. Bahkan ada sebagian orang yang punya anggapan seperti ini. Golek sing haram wae angel kok. Apa meneh golek sing halal. Dalam tujuan apa? Memotivasi yang lain, mari kita sama-sama mencari yang haram. Dan ini motivasi yang sangat berbahaya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, mencari dunia tapi tidak sampai melalaikan akhirat. Makna yang kedua adalah jangan sampai kita mencari dunia dalam posisi kita meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Baik, misalnya Yun Sewu yang pojok ini saya tanya ya. Apa tujuan manusia itu diciptakan? Yang pakai baju, yang pojok belakang. Oh, jenengan semangat. Yun Sewu, kalau sering menjawab dapat hadiah Haji Furoda atau gimana? Oh, piring cantik. Baik. Coba Mas yang pojokan. Ya. Nggih. Apa tujuan manusia diciptakan? Untuk beribadah dan dalile nopo? Kok sampean wani jawab kaya ngono niku? Apa dalil kalau kita diciptakan untuk ibadah? Ora apal Pak Ustaz, pokoke ana ning Al-Qur'an golek ana dhewe. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau tujuan manusia diciptakan untuk bekerja itu apa? Enggak ada. Berarti setelah diciptakan kon menengah ngono. Bekerja yang dimaksud adalah beramal. Beramal untuk mewujudkan kebahagiaan di akhirat karena kita butuh modal. Baik, betul sekali ya. Jadi yang pertama, kita diperintahkan untuk beribadah. Dalam arti kita hanya boleh menyembah Allah semata. Yang kedua, kita diperintahkan untuk kerja. Dalam arti kita harus beramal. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa itu tergadaikan dengan amalnya. Maka sampean nek pengen selamat, kudu berjuang, beramal untuk mendapatkan keselamatan itu. Sudah? Sehingga makna yang kedua, nek kowe golek donya aja sampai lali akhirat. Maksudnya adalah ketika kamu bekerja mencari dunia, jangan sampai kamu melalaikan dan melupakan kewajiban yang kamu miliki sebagai hamba Allah. Apa itu? Pertama, beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, beramal sebagai bekal untuk hidup di akhirat. Ada apa Pak orang seperti itu? Banyak sekali Mas. Alhamdulillah jenengan kalau tinggal di Jogja mungkin nuansanya tidak sehebat mereka yang kerja di Jakarta. Mohon maaf ya, saya tanya kepada teman-teman yang bangun subuh pas adzan subuh ada nggak? Hah? Kadang-kadang. Rutinnya sebelum subuh. Sebelum subuh, masya Allah, masya Allah. Baik, selanjutnya, yang masih punya kebiasaan meninggalkan sholat subuh ada? Ada? Gak usah angkat tangan ya, gak usah angkat tangan, bahaya, masya Allah. Pernah nggak Anda misalnya, Pak, karena kesibukan kerja saya sampai saya nggak bisa sholat subuh, itu ada nggak? Tengeriki wonten. Enggak ada ya? Enggak ada.
Saya yakin di sini Anda tidak akan pernah dikasih beban kerja yang menyebabkan Anda nggak bisa sholat. Saya menjumpai beberapa kasus. Ada salah satu TKW yang pernah tanya, Pak Ustadz, saya sebagai TKW, majikan saya itu melarang untuk sholat, kecuali di kamar mandi. Sehingga saya hanya bisa sholat kalau di kamar mandi. Kalau saya lama di kamar, itu dicurigai, langsung digedor-gedor. Tapi kalau saya lama di kamar mandi, dibiarkan. Akhirnya dia hanya bisa sholat di kamar mandi. Kalau kayak gini gimana? Dia minta solusi. Apa yang harus saya lakukan? Berarti apakah boleh saya sholat di kamar mandi? Jawaban saya, Anda harus cari majikan yang lain. Karena kamar mandi itu bukan tempat untuk sholat. Dan dilarang sholat di kamar mandi. Di toilet gak boleh dipakai sholat. Itu tempat najis, tempat orang buka aurat, tempat orang buang najis. Di situ setan kumpul dan seterusnya. Makanya kalau masih ada karyawan kalau di kamar mandi sambil nge-game itu ya, bahaya banget itu ya. Karena itu adalah tempat yang disukai oleh setan. Sehingga Anda jangan berada di tempat yang disenangi sama setan. Udah? Apalagi nyun sewu ning kamar mandi karo ngudut. Baik, lanjut. Sampai pada posisi ini kalau dia tidak bisa melaksanakan tugas dia sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah dan kewajiban dia, karena masalah pekerjaan, maka pilihan dia. Kamu pilih taat kepada Allah atau kamu pilih pekerjaanmu. Disinilah orang punya dilema. Saya harus milih yang mana? Sebagai muslim yang sadar akhirat, saya pilih taat kepada Allah. Walaupun saya harus kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena seorang muslim tidak boleh bekerja sampai menyebabkan dia melalaikan kewajibannya untuk akhirat. Baik. Contoh yang lain ya, yang tadi sempat saya sebutkan. Teman-teman yang ada di Jakarta, kadang kita sendiri juga merasa sangat kasihan. Pulang kerja jam 5, keluar kantor, sampai rumah jam 8. Yang hilang sholat apa itu Pak? Hah? Sholat maghrib. Isyaknya masih bisa di atas jam 8. Tapi mereka selalu mendapatkan kondisi tidak pernah ketemu sholat maghrib kecuali di atas kendaraan. Kecuali pilihannya dia harus sholat di kantor sebelum pulang, sehingga maghrib dulu baru pulang. Dan itu nanti akan makin malam pulangnya, mungkin jam 9 baru sampai rumah. Atau yang kedua dia pakai kendaraan pribadi, lalu ketika maghrib dia mampir untuk sholat maghrib. Sehingga dia tidak ikut mobil jemputan. Baik, Anda mengalami kayak gini gak? Kayak gini? Di mana Pak tinggalnya Pak? Di Jogja. Pulang jam berapa dari sini? Jam 5 sampai Wonosari? Jam 8. Masya Allah. Wonosari bagian mana jenengan? Karangmojo. Berapa jam itu berarti? Di perbatasan. Oh gitu, baik. Tapi Bapak masih bisa sholat maghrib di jalan ya? Di masjid pinggir jalan. Masya Allah, baik. Ini naik mobil jemputan dia. Keluar jam 5, naik mobil jemputan setengah 6. Nanti sampai Bogor bisa jam 8 malam. Tiap hari seperti itu. Sampai mereka sholat 5 waktu jadi 4 waktu. Subuh, duhur, asar, isya. Maghribnya hilang. Kemana maghribnya Pak? Di jalan. Bahkan banyak di antara mereka yang kadang sholat maghribnya dijamak dengan isya. Jamak kok bendino toh Mas? Kalau jamak itu sifatnya gimana? Insidental, sesuai kebutuhan. Jangan tiap hari seperti itu. Ini tantangan bagi mereka yang ketika dia bekerja, dalam posisi dia harus milih. Kamu sholat tepat waktu atau kehilangan waktu? Tapi Pak kalau nggak kayak gini nanti gimana? Kan masih bisa ya. Misalnya Anda sholat maghrib dulu atau naik kendaraan pribadi. Saat masuk waktu maghrib Anda minggir, cari masjid kemudian sholat. Iya tapi berat ya Pak.
Ya kalau nggak kayak gitu nanti Anda nggak pernah sholat maghrib tepat waktu. Hilang waktu maghrib Anda. Nggak boleh kayak gitu ya. Baik. Contoh yang lain misalnya. Dia bekerja dalam posisi dipaksa kamu harus melanggar aturan Allah. Misalnya ya, ada aturan karyawan dilarang pakai jilbab. Ini aturan yang salah atau benar? Hah? Benar ya, yang pakai jilbab karyawati ya. Baik. Kalau sampai ada orang yang bekerja tapi disyaratkan kamu harus lepas jilbab, ibu-ibu mau nggak? Hah? Gajinya 10 juta per bulan. Coba saya tanya serius nih ya, teman-teman yang mbak-mbaknya, yang ibu-ibunya ya. Kalau Anda misalnya ditawari bekerja, gaji Anda 10 juta per bulan, tapi syaratnya harus buka jilbab. Mau atau tidak? Hah? Nggak mau? Mikir. Saya istikharahkan dulu Pak Ustadz. Wah maksiat kok istikharah gitu. Istikharah itu kalau pilihannya pilihan yang mubah. Tapi kalau pilihannya pilihan yang haram, saya harus buka jilbab ya? Harus buka aurat di hadapan umum? Iya. Karena profesi Anda menuntut untuk itu. Anda harus tampil ini, tampil ini, tampil ini, bahkan sampai membuka banyak aurat, tapi gajinya gede. Mau enggak? Mukmin akan mengatakan, saya enggak mau. Buat apa saya bekerja, tapi saya nanti celaka di akhirat. Pikiran itulah yang seharusnya selalu ada dalam mindset kita. Saya tidak mau dapat dunia, tapi di saat yang sama nanti saya akan celaka di akhirat. Dan masih banyak Pak kasus-kasus yang lain. Dia bekerja tapi di saat yang sama dia meninggalkan kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, ada orang yang mencari dunia. Yang ketiga ya, mencari dunia dan tidak sampai melalaikan akhirat adalah di saat dia mencari dunia, dia tidak lupa untuk belajar ilmu agama. Apa kaitannya Pak? Kaitannya begini. Seorang muslim, dia dituntut untuk melaksanakan tugas sebagai muslim, yaitu menjalankan syariat. Sementara kita tidak mungkin bisa menjalankan syariat kalau kita nggak paham isi syariat. Sehingga kita diminta untuk mempelajari apa isi syariat biar kamu bisa melaksanakan isi syariat itu. Makanya para ulama mengatakan ada ilmu yang disebut dengan ilmu wajib. Ilmu wajib niku napa Pak? Ilmu yang apabila ada orang tidak mempelajarinya pasti dosa. Contohnya napa Mas? Lah kula badhe salat, carane salat sing bener pripun? Butuh ilmu mboten? Butuh. Saya mau wudu, bagaimana cara wudu yang sah? Butuh ilmu enggak? Butuh. Anda mau ibadah apapun, butuh ilmu agar ibadah itu bisa berjalan dengan benar. Maka orang yang mencari dunia, dia harus sempatkan dirinya untuk belajar ilmu agama. Termasuk salah satunya adalah belajar piye carane maca Quran. Mohon maaf, di sini ada nggak yang belum bisa baca Quran? Ada? Kalau ada, kira-kira sebaiknya tidak bisa itu dirawati atau dihilangkan? Bukan orangnya ya, kemampuannya maksudnya. Kadang ada orang yang wis ngerti awake ra iso, aku iki ra iso maca Quran. Nek wis ngerti ra iso aja dirawati, Mas. Bahasa lainnya, bodoh itu jangan dirawat. Harusnya gimana? Dikurangi. Aku ra iso maca Quran nih. Anda wajib belajar baca Quran. Tapi mosok kok teko Iqra, Pak? Wis tuwa. Bukan masalah usia. Kemampuan Anda di bawah anak TK. Ada anak TK yang sudah bisa Iqra? Ada. Loh kok saya kalah sama anak TK? Kemampuan kamu di bawah itu berarti yang kamu pelajari materinya itu. Agar kau bisa mengejar ketertinggalan kamu untuk bisa baca Quran dengan benar.
Baik, terutama yang bapak-bapak ya. Tolong diperhatikan. Anda akan jadi imam, minimal imam keluarga. Nek ngimami kok ra iso maca Fatihah niku pripun? Coba jawab ya. Yang belum nikah angkat tangan, yang belum nikah. Masnya tadi yang sering jawab? Sudah nikah. Sudah berapa kali? Saya belum nikah lagi. Oh, belum nikah lagi, Masya Allah. Yang masih jomblo mana jomblo? Oh, Masya Allah. Baik. Masnya usia berapa mas? 28, Masya Allah. Seharusnya sudah siap, ya. Sudah punya anak harusnya ya. Baik. Saya nikah umur 24 mas. Saya mau tanya, baca Fatihah lancar insya Allah? Lancar ya, sehingga siap jadi imam ya? Siap. Imam terawih besok bisa? Oh enggak sanggup. Anda jadi imam sholat bersama dengan istri Anda. Kok ra iso maca Fatihah? Itu berbahaya Pak. Bisa sampai menyebabkan sholatnya batal. Maka yang tidak bisa sadar diri, terus ojo dirawati. Saya harus bisa. Terutama ilmu wajib. Tapi aku sibuk ya Pak. Sampean sibuk apa? Nyambut gawe. Jangan sampai gara-gara kerja dia jadikan sebagai alasan untuk tidak mau belajar agama. Karena berarti dia telah meninggalkan kewajiban dia sebagai hamba Allah. Dia lalai terhadap akhiratnya. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim, laki maupun perempuan. Ibu-ibu nggih ngoten nggih? Sampean calon ibu yang nanti akan mendidik keturunannya. Pengen punya anak ustadz atau anak preman? Ustadznya preman? Preman sing ustadz enggak ustadz sing preman Pak? Saya mau tanya ya. Jenengan pengen punya anak yang soleh atau anak berandal? Soleh. Dimulai dari mana? Madrasah itu dimulai dari mana? Dari ibu. Makanya ada pernyataan al-ummahat madrasatul ummah. Para ibu itu madrasah bagi umat. Sehingga kalau seorang ibu ini salihah, dia ngerti agama, bisa ngajari anaknya, insya Allah dia punya masa depan ini anak. Semoga jadi anak soleh, tabungan bagi orang tuanya. Baik, maka jangan sampai ya ibu-ibu, walaupun Anda ini kerja, nanti di rumah capek masih ngurusi yang lain, jangan sampai lupa untuk belajar ilmu agama. Itu kewajiban. Sudah? Allah mencela orang yang pinter urusan dunia tapi buta urusan akhirat. Allah berfirman di surat Ar-Rum, ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wa min akhiratihum ghafilun. Mereka ngerti tentang urusan kehidupan dunia, wahum anil akhiratihum ghafilun, sementara urusan akhirat awake ra ngerti. Urusan dunia lancar. Nek dikokon cerita masalah bal-balan itu Masya Allah. Nonton tuh adu-aduan lu ngerti. Kayak Ronaldo sing gol. Sampean kok awas ya Mas. Dari mana dia lihat? Dari kejauhan dia itu tahu. Ini siapa namanya, ini siapa. Dia itu ngerti. Berita itu Masya Allah update terus. Tapi giliran ditakoni tentang masalah wudu, nol pudol ora iso. Baik, saya mau tanya ya. Yang kemarin dapat medali emas di Indonesia itu siapa aja? Yang dapat medali emas kemarin siapa saja dari Indonesia? Pak Yon. Kole adoe yang nunjuk. Anda update beritanya?
Update ya. Baik. Ngerti kadang ngerti jenenge. Sehingga kalau misalnya ditanya, Pak, kemarin artis yang bunuh diri itu siapa, Pak? Oh, ngerti. Sing ndi to Mas artis bunuh diri? Oh, saya cuma ngarang saja ya. Kenal ini, kenal ini, kenal ini. Dan banyak sekali yang dikenal. Tapi mohon maaf, coba saya tanya. Sebutkan 5 rukun wudu. 5 rukun wudu. Ada hadiahnya enggak, Mas? Sebutkan 5 rukun wudu. Siapa yang mau jawab? Mas. Yang rajin jawab loh. Oh iya. Memberi kesempatan yang lain. Jadi dengan tunjuk wakil Anda yang biasanya senang jawab. Oh boleh. Siap. Silakan muridnya. Sebutkan 5 rukun wudu, Pak. Niat itu rukun atau syarat? Ya sudah, niat boleh. 2. Apa? Basuh tangan itu sunnah, bukan rukun. Cuci wajah. Cuci tangan sampai siku. Terus? Ngusap kepala. Cuci kaki. Masya Allah, baik. Alhamdulillah, lulus ya. Silakan bertahan sebagai karyawan. Baik, saya lanjutkan. Ada nggak Pak orang yang nggak ngerti cara wudhu, tapi nek ngomong masalah otomotif, Masya Allah, ngalor ngidul, urusan politik, rano pucuke. Ada kayak gitu? Banyak. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, wahum anil akhiratihum ghafilun. Ngerti urusan dunia, tapi masalah akhirat lalai. Jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Ada satu doa, tolong Anda hafalkan ya. Ada satu doa, Anda hafalkan. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Kula baleni malih. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Sambun? Tereng. Saya ulangi ya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wa mablagha ilmina. Ulangi. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina akbar hammina wa mablagha ilmina. Hafal? Coba diulangi. Wong muni Allahumma tok. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Allahumma ya Allah. Sudah hafal Mas? Belum. Coba diulangi Mas. Belum Pak. Belum. Allahumma ya Allah. La taj'al. Janganlah engkau jadikan ad-dunya, dunia ini, akbar hammina, cita-cita terbesar kami. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami. Tiap hari yang dalam pikiran dia mau golek donya tok. Mikirnya mau mikir donya tok. Tidak pernah dia punya bayangan sesuk nasibku ning akhirat kaya apa ya. Sehingga harapan terbesar dia hanya sebatas dunia. Wa ma belagha ilmina,
dan puncak dari pengetahuan kami. Dia tidak ngerti apapun kecuali urusan dunia. Nanti kon bahas masalah politik, wah rano pucuke. Baru ngomong masalah politik, ngomong poliklinik. Habis poliklinik poligami. Oh itu iso ngalor ngidul rano pucuke. Betul kayak gitu. Tapi giliran disuruh bahas masalah akhirat, masalah ilmu agama, males ya. Gak ngerti apapun. Wudhu gak ngerti, bagaimana cara sholat gak ngerti, Masya Allah. Kadang kita juga kasihan sama orang seperti ini ya. Ini orang hidupnya yang dia ngerti hanya urusan dunia, tapi dia gak ngerti babakan masalah agama. Jangan sampai jenengan mengalami nasib seperti itu. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan, orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang sangat dibenci oleh Allah adalah setiap orang yang keras kepala, kasar perangainya, alimun bid dunya wa jahilun an mas'alatil akhirah. Pinter urusan dunia tapi urusan akhirat jahil. Jahil niku napa? Gak ngerti apa-apa. Nek kon urusan duit, ngerti. Tapi nek kon urusan masalah akhirat tidak paham. Baik. Ini makna yang ketiga. Jadi mencari dunia jangan sampai menyebabkan kita ini lupa untuk belajar urusan agama. Kalau jenengan mengalami situasi seperti itu, berarti masuk pada kategori orang yang belajar masalah, orang yang mencari dunia tapi lalai masalah akhirat. Baik, yang keempat terakhir ya. Yang terakhir. Jangan mencari dunia sampai lupa akhirat. Makna yang keempat adalah, kenapa? Oh, Masya Allah, belum habis apa? Oh, matur suwun. Siap. Jangan ketika kita mencari dunia sampai melupakan akhirat, dalam arti jangan sampai doa kita itu isinya hanya mencari dunia. Saya ulang ya. Jangan sampai doa kita itu isinya hanya mencari dunia. Kenapa Pak? Karena doa itu mewakili obsesi. Doa itu mewakili apa? Obsesi. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin ngukur, sebenarnya saya ini orang yang terlalu cinta dunia ataukah cinta akhirat. Lihat jenengan doanya itu dominan apa? Kalau doa kita dominan, yang banyak kita minta adalah urusan dunia isinya mau lancar rezeki, nek bar lancar rezeki, lancar jodoh, awak sehat, awak waras, arto telas ya. Wong sing dipikir itu tok, berarti dia terlalu cinta kepada dunia. Tapi kalau dia ingat akhirat, misalnya dia minta kepada Allah, ya Allah ampunilah hamba, ya Allah aku mohon ampun atas dosa-dosaku di masa silam. Ampunilah kedua orang tuaku, minta surga, minta urusan akhirat. Minta hidayah, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan maksiat. Maka ini salah satu tanda dia peduli terhadap akhiratnya. Lihat apa cita-cita terbesar Anda melalui doa yang Anda baca. Sehingga kalau dikatakan, Pak sebenarnya saya ini orang pecinta dunia atau orang yang masih punya perhatian akhirat, lihat sampean dongane nopo. Ya bendino di sini ngomong dongo njaluk sehat, kalau njaluk duit. Berarti nama nih terlalu cinta kepada dunia. Karena isi dan perhatiannya hanya di posisi itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mencela. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ana wong sing dongane mong rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sesuk nalikane ning akhirat orang ini enggak punya jatah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang berdoa,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya boleh saja jenengan donga njaluk donya, tapi jangan dijadikan sebagai doa yang dominan. Baik, coba saya tanya ya. Yang belakang, pojok belakang, paling belakang nyender ya. Ya, baik. Sebelah kirinya. Nah. Ya. Siapa Mas namanya Mas? Hah? Lukman. Umam. Baik, Mas Umam. Doa sehari-hari yang dibaca apa Mas? Masya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Niku jenengan njaluk nopo niku? Minta pertolongan dan perlindungan. Pertolongan untuk apa dan perlindungan dari apa? Perlindungan dari kesulitan. Masya Allah. Lo rajin mohon kepada Allah agar dilindungi dari maksiat. Masya Allah. Tadi nek ono tamu kok buka aurat, astagfirullah karo merem. Nggih ngoten Mas. Napa astagfirullah nek astagfirullah. Ora disawang kok eman. Disawang dosa. Milih pripun jenengan? Hah? Nderek Pak. Nderek sinten? Masya Allah. Baik. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita ingin mengukur manusia ini sebenarnya obsesinya apa sih? Lihatlah dari doanya. Intinya jangan sampai isi doa kita hanya dijejali nyuwun apa? Donya. Anda kasih jatah untuk akhirat. Berdoalah kepada Allah agar Bapak Ibu punya kesejahteraan di akhirat. Ya banyak hal yang bisa kita minta. Ya, minta surga, minta ampunan, perlindungan dari maksiat, dimudahkan dalam beramal dan seterusnya. Baik. Semoga hafal ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal badan? Coba diulang. Allahumma mandek. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat kamu, berzikir yang terbaik kepadamu, dan bisa beribadah terbaik untukmu. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu sebagai pengantar yang bisa kami sampaikan. Ada 4 pesan tadi ya, agar ketika kita mencari dunia tidak terhitung orang yang lalai akhirat. Coba bisa diulang. 1, jangan mencari dunia dengan melanggar syariat, karena ini akan membahayakan akhiratmu. Yang kedua, mencari dunia tapi jangan lupa kewajiban beribadah kepada Allah dan beramal yang wajib. Yang ketiga, mencari dunia tapi tidak sampai meninggalkan belajar ilmu agama. Yang keempat, jangan jejali doa hanya untuk minta dunia. Jangan lupakan akhiratmu dalam doamu. Kalau 4 ini dilakukan oleh seorang muslim ketika dia mencari dunia, berarti dia tidak terhitung sebagai orang yang lalai terhadap akhirat ketika mencari dunia. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Amin Nurbais atas kajian yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke sesi berikutnya dari bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya? Monggo. Bapak Ian berarti ya Pak? Monggo Pak. Belum dipersilahkan kok sudah berdiri toh Pak. Biar tidak lupa ya.
Masya Allah. Baik, silakan Pak. Permisi ya Bapak ya. Monggo Pak. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Kenalkan dulu namanya. tak kenal, ya ini saya mau kenalan. Oh gitu. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hendiono, dipanggil Yon. Positif, selalu berpikir positif. Baik, Ustaz, saya nggak akan bertanya enggak. Cuman kalau para ulama itu, kalau kenal banyak ulama itu bisa, saya pernah mengaji itu, pernah mendengarkan bisa menolong jika misalkan kenal sama orang gitu, wah ini orang ini celaka, ini mau jatuh ke neraka, bisa kita tolong, itu ya Ustaz. Nah Ustaz ini nih, Ustaz ingat-ingat muka saya ya. Nanti kalau di jembatan Sirat misalkan saya butuh pertolongan, nanti dibantu Ustaz. Yang ngajari keyakinan kayak gini sinten jenengan? Pernah dengar, saya lupa ya, lama. Jadi jika misalkan ada hubungan pertemanan Dengan ulama, siapa yang punya hubungan pertemanan dengan ulama, maka misalkan nanti di akhirat ditolong ulama. Jenengan golek mantu ulama mawon. Nggih, napa besanan kali ulama gitu ya? apakah itu benar atau gimana? Baik. Tayyib. Apakah benar kalau kita punya kenalan banyak ulama, nanti kita akan diselamatkan oleh para ulama? Hal yang prinsip yang perlu kita pahami. Di akhirat tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Itu paling prinsip. Dan hal prinsip ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW di hadapan para keluarga beliau. Beliau mendapatkan perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal akrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Akhirnya beliau kumpulkan anak-anaknya, paman-pamannya, bibi-bibinya. Kerabat-kerabat beliau dikumpulkan oleh Nabi SAW. Lalu beliau ceramah kepada mereka. Di antara cuplikan ceramah itu beliau SAW memanggil satu-satu. Di antaranya adalah putri kesayangan beliau. Siapa nama putri kesayangan Nabi SAW? Fatimah. Ya Fatimah tu binta Muhammadin. Fatimah bintu Muhammad. Salimim mali ma syi'ti. Kau boleh minta hartaku sesukamu. La ughni anki minallahi syai'a. Tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkan kamu di hadapan Allah sedikit pun. Niku sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau putrinya saja, beliau sallallahu alaihi wasallam enggak bisa menyelamatkan. Jika Allah tidak berkehendak dan tidak mengizinkan beliau menyelamatkan putrinya, enggak bakalan bisa berhasil. Makanya kita diajarkan satu prinsip. Di akhirat hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Loh Pak, Nabi Muhammad kan katanya bisa ngasih syafaat. Betul. Tapi syafaat itu baru bisa berlaku jika diizinkan oleh Allah. Apa dalilnya? Man dalladzi yashfa'u indahu illa. Jangan apal ayat kursi? Apal ya? Man dalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah. Sehingga kalau di urusan akhirat beda Mas. Kita tidak boleh membayangkan seperti dunia. Makanya kalau sampai ada yang seperti ini ya. Sesuk kowe nek ditakoni malaikat ngaku awakmu muridnya Kiai A, Kiai B, tak enteni ning swarga. Tak tunggu di pintu surga. Kowe iki sapa? Berlaku enggak kayak gini? Tidak. Dalam syariat kita enggak ada ajaran seperti itu. Sehingga kita diajarkan masing-masing orang sampeyan kudu beramal dan bertanggung jawab sendiri-sendiri. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua makhluk di langit dan di bumi akan datang menghadap kepada Allah sebagai hamba. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda.
Dan semuanya akan datang menghadap Allah sendiri-sendiri, fardan, sendiri-sendiri. Maka nggak bisa dia datang atas nama ormas, nggak bisa. Atau atas nama, apalagi atas nama muridnya Kiai A, nggak berlaku semuanya. Amalmu apa, ya itu yang akan kamu bawa, yang akan kamu pertanggungjawabkan. Baik, syafaat baru bisa berlaku kalau ada izin dari Allah. Cuman begini ya. Mohon maaf ya. Jadi betul para nabi bisa ngasih syafaat. Kemudian malaikat bisa ngasih syafaat, tapi syaratnya satu, yang diberi syafaat berhak untuk mendapatkannya. Dan itu harus ahlu tauhid. Makanya ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW. Hadisnya riwayat Bukhari. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang akan berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu besok di hari kiamat? Apa kata Nabi SAW? Man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi. Orang yang berikrar la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Sehingga saat beliau ditanya seperti itu, siapa yang bisa dapat syafaat? Yang ikrar la ilaha illallah. Artinya dia ahli tauhid, punya tauhid. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, orang yang memberi syafaat adalah orang yang dapat izin dari Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, percuma. Sehingga Nabi Ibrahim mau menyelamatkan bapaknya, tidak diizinkan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Ya Rabbi, innaka qad wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, bukankah Engkau telah berjanji Engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Wa ayyul khizyi akhza min abil abad. Kesedihan apalagi yang lebih parah ketika saya dijauhkan dari ayahku, karena ayahnya tidak boleh masuk surga. Apa kata Allah? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Bapaknya Nabi Ibrahim mati apa? Kafir, mati musyrik. Sehingga syafaatnya Ibrahim tidak berlaku. Wallahu a'lam. Baik. Monggo yang mau meninggalkan tempat. Baik, untuk Bapak Ion, untuk jawabannya apakah sudah paham Bapak? Sudah ya Pak ya? Iya, itu perlu dipahami. Kalian akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Iya betul. Persiapkan kalian itu, bekal kalian itu di dunia ya, dan sampai jumpa di hari penghakiman yang sangat mengerikan. Baik, terima kasih banyak Pak Ion. Baik. Untuk Assalamualaikum. baik. Selanjutnya mungkin apakah ada yang ingin bertanya kembali? Monggo, Ibu. Baik, terima kasih Pak Ion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, bulan ini adalah bulan Agustus dan sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan-bulan krusial di mana biasanya kami melakukan rapat kerja Ustaz untuk tahun 2025 atau untuk tahun setelahnya. Mohon nasihat Ustaz agar dalam rapat kerja nanti kami teringat atau selalu dalam rapat kerja tidak mengalami kerugian karena hanya membicarakan masalah dunia, namun juga tidak melalaikan akhirat. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud rapat kerja Ya, tempat kan tim ini? membuat target kan Ustaz ya. Nah, Buat target. biasanya kalau target atau goal itu kan biasanya selalu bentuknya keduniaan ya Ustaz. Oh gitu. Nah, bagaimana mohon nasihatnya Ustaz agar dalam rapat kerja kami juga bernilai ibadah Ustaz. Masya Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dalam rapat kerja yang kita lakukan agar ada nuansa ibadahnya? Mungkin sederhananya begini Bu. Gimana caranya biar nanti seluruh karyawan bisa haji furoda? Masya Allah. Sebentar, kayaknya belakang nggak mau ikut itu. Pengen umroh nggak Mas? Yang belakang. Hah? Yang sini pengen umroh nggak? Jawabnya kok nggak serius itu. Coba yang nggak pengen umroh angkat tangan. Baik. Yang pengen umroh? Masya Allah. Targetkan tahun depan umroh semua.
Tapi ada syaratnya ya. Apa kira-kira syaratnya? Bisa nggak kinerjanya dinaikkan 3 kali lipat? Wah, nggak sanggup kalau itu. Tayyib. Kalau kemudian misalnya target dari perusahaan, kalau perusahaan bisa surplus sampai sekian, nanti akan ada misalnya hadiah umroh bagi karyawan, atau karyawan berprestasi dikasih hadiah tertentu yang sifatnya dia bisa banyak beribadah. Kita akan berikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi, 10 karyawan akan dihadiahi iktikaf gratis di Maskam. Mau enggak? Lo kok diam saja? Hah? Mau? Mau. Anda iktikaf gratis kan berarti cuti selama 10 hari ya. Baik. Ya kurang lebih contoh seperti itu. Sifatnya hanya, kalau kemudian nuansanya ke nuansa agama, barangkali memang bukan tempatnya. Tapi kalau nuansanya sisipan ya, nuansa agama sifatnya hanya sisipan. Ya mungkin pertama bisa dijadikan sebagai reward, atau Anda membuat program yang sifatnya sukarela tambahan. Misal lomba menghafal Al-Quran bagi karyawan. Siapa yang bisa hafal dengan target sekian, maka nanti dapat kenaikan gaji. Misalnya nanti akan dipilih 1 atau 2 orang. Mungkin kayak gitu? Masuk ya, dimasukkan ke KPI. Sehingga untuk penilaian apakah karyawan ini ada peningkatan atau tidak, salah satu KPI-nya adalah dengan kualitas dia dalam mempelajari agama. Siapa yang hafal dari mulai surat An-Nas sampai surat Al-Kautsar, misalnya hafal kabeh gitu. Atau juz amma, ditarget setahun hafal juz amma, nanti masuk penambahan KPI. Bisa ya? Nah, kurang lebih mungkin seperti itu. Ada sisipan pendidikan atau ajakan untuk beribadah bagi karyawan yang berprestasi. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Nah, silakan. Mikrofon ada di mana tadi? Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Hadinur Rabidah, ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana tanggapan Pak Ustadz jika ada seseorang, apalagi kepala keluarga, yang mencari dunia tetapi tidak melalaikan akhirat, namun terkadang sikapnya tidak mencerminkan sebagaimana yang diajarkan Islam. Contohnya sering marah-marah, mendiamkan lebih dari 3 hari, ucapannya sering menyakiti hati dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Ini titipan pertanyaan atau kasus pribadi? Oh, titipan pertanyaan. Jadi jangan suudzon ya. Ini titipan pertanyaan temannya yang jauh di sana ya. Yang mungkin dia kerja di sini. Baik, suaminya ada di sini atau di sana? Oh, belum menikah. Oh, yang dimaksud adalah gesekan dengan teman ya. Bagaimana tanggapan tentang orang yang dia mencari dunia, tidak melalaikan akhirat, tapi dia suka gesekan dengan orang lain dengan cara yang enggak benar gitu aja ya. Baik. Suka mendiamkan apa sih tadi? Suka marah-marah. Mendiamkan orang lebih dari 3 hari. Masya Allah, ucapannya sering menyakiti hati, tidak memikirkan perasaan orang lain. Maksudnya dia nggak tahu perasaan orang lain kayak gimana. Nah, oh gitu, baik, baik. Mungkin teman-teman ya, sebenarnya apa yang beliau sampaikan ini sudah merupakan jawaban. Maka tolong ini diubah. Saya sampaikan begini.
Dolim tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Sehingga mungkin ketika di dunia dia berbuat dolim, gak ada yang berani menghukum. Tapi ingat, kehidupan tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan sampai kalian menyangka Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Sekarang mungkin dia gak diapa-apain, tapi nanti dia akan berhadapan dengan hisab dari Allah. Nah, orang yang zalim itu gimana hisabnya? Nabi SAW menyebutkan, Al-muflisu fi ummati, wong bangkrut di kalangan umatku, mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala zakat, pahala puasa, pahala. Berarti dia rajin beribadah enggak? Rajin, ibadahnya diterima? Diterima. Wa qad dzalama hadza wa syatama hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dia mendolimi si A, menyakiti hati si B, mencaci maki si C, memukul si D, menumpahkan darahnya si E, mengambil hartanya si F, dan seterusnya. Besok di hari kiamat, akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Orang itu rebutan untuk mengambil pahala orang ini. Fa in faniyat wa lam yuqda ma alai. Kalau kemudian selesai pahalanya habis tapi kewajiban dia belum tertunaikan, ukhidat min sayyiatihim tsumma turiha ilai tsumma turiha finnar. Dosanya orang yang pernah dizalimi tadi diambil, dilemparkan ke orang ini, kemudian dilemparkan ke neraka. Sehingga hati-hati yang namanya kezaliman. Baik, teman-teman pernah gak membuli temannya? Ya? Pernah? Bullying waktu SMA, mungkin yang dibully masih sakit hati sampai dia gede. Saat dia gak ridho, nanti dia akan nuntut di akhirat. Makanya Nabi SAW ingatkan, man kanat lahu madlamatun li akhihi syai' falyatahallalhu minhul yaum. Siapa yang punya kezaliman kepada orang lain, hendaknya dia minta untuk dihalalkan hari ini. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum dinar dan dirham tidak berlaku. Begitu? Maka mulailah untuk bergesekan dengan gesekan yang normal, dewasa. Gesekan itu ada dua, bisa menimbulkan panas, bisa menimbulkan medan magnet. Kalau Anda bergesekan dan bisa menimbulkan medan magnet, Masya Allah, berarti orang ini akhlaknya terpuji. Dan manusia yang paling bisa seperti ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngikuti beliau dengan cara meniru akhlak terpuji tadi. Sementara bagi Anda yang mungkin pernah dimarahi atau pernah disakiti perasaannya, bersabarlah dan doakan, ya Allah ampunilah yang bersangkutan, karena mungkin beliau nggak tahu, ya Allah. Begitu ya. Jadi timbal balik saling memperbaiki. Yang didolimi mendoakan ampunan yang bersangkutan, yang mendolimi mulai sadar diri. Saya takut nanti dihisab di akhirat, dituntut oleh yang saya dolimi. Begitu? Baik. Saya berharap ya, dalam dunia kerja ada satu orang saja yang kamu benci, Anda pasti gak nyaman. Sudah. Jangankan lihat orangnya, lihat motornya saja sudah sakit hati. Ya. Apalagi kalau lihat orangnya. Di mana sih orangnya? Di belakang, maka cari tempat paling depan. Jadi ustadz. Makanya hindari yang namanya sengketa dan permusuhan. Kalaupun ada masalah, segera diselesaikan. Sanggup insya Allah ya? Baik. Walhamdulillah, ini sebentar lagi mau maghrib. Saya anggap tadi adalah pertanyaan terakhir. Dan nanti kalau ada curhat-curhat yang lain, sampaikan saja ke Pak Yon ya. Ke Ustadz Yon, biar nanti beliau yang menghubungi saya ya. Baik, demikian. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al
Allahumma ja'alna laka dzakkaran wa laka syakkaran wa laka mitwa'an ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.